warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget ya hari ini. Semangat pagi, Bu. Pagi, semangat ya hari ini ya, hari Jumat. Nah, perkenalkan saya Dr. Gigi Lita. Jadi saya sebagai dokter gigi di Rumah Sakit RSUD Sri Chandra ini. Pagi ini pengen sharing nih. Jadi tentang hari ini tentang cara menjaga kesehatan gigi anak untuk sang buah hati. Udah punya baby di rumah? Udah ya. Jadi sering banget itu pengalaman ibu-ibu biasa kalau misalnya anaknya kok takut ya jadi ke dokter gigi, kenapa nih, apa yang ditakutin anak di rumah. Nah gitu kan sering jadi momok banget nih buat ibu, kok tiba-tiba gigi anak saya baru umur 5 tahun udah gigis ya, udah banyak yang keropos giginya. Nah itu kenapa gitu. Untuk kerusakan gigi anak dia memang cenderung cepat ya ibu-ibu ya, karena untuk lapisannya itu sendiri jadi struktur anatominya dia lebih tipis daripada orang dewasa. Misalnya kena asam dikit aja dari rongga mulutnya, udah deh, kalau misalnya dia nggak dibersihin dengan bagus, rusaknya cepat banget. Misalnya dari mau tidur itu anak biasanya nggak bisa tidur kalau tanpa minum susu ngedot kayak gitu. Itu sebetulnya kebiasaan yang kurang bagus. Jadi untuk anak sebisa mungkin sebelum tidur susu itu bagus sebetulnya, cuma kalau sebelum tidur diminumin susu, asam yang dari susunya itu jadi dia mengendap lama-lama, giginya gampang berlubang. Jadi diganti apa dok? Boleh kok misalnya anaknya mau diganti air putih aja, jadi sebelum tidur memang kondisinya betul-betul bersih giginya gitu. Nah untuk trik bujuknya gimana nih untuk anak, apalagi anak pertama ya, biasanya tuh kan dia manja-manjanya, orang tuanya nggak tega. Nah jadi itu gimana tipsnya? Yang pertama itu biasakan untuk mengajak anak ke dokter gigi sejak kecil. Jadi sejak umur berapa dok? Kalau untuk pergantian anak gigi anak itu kan biasanya umur 5-6 tahun. Itu biasanya gigi depan dulu tuh goyah terus pengen diambil. Mas kalau misalnya pas umur segitu terlambat ya dok? Enggak apa-apa, yang penting anaknya udah siap dulu nih mentalnya. Tapi lebih bagus lagi diajarkan sejak dini. Misalnya umur pertama kali ditunggu itu umur 1 tahun. 1 tahun mungkin anak masih susah diajak komunikasi ya. 2 tahun, 3 tahun bolehlah diajak main ke ruang praktek dokter gigi. Nanti bisa dikenalkan alatnya di sana pakai apa, misalnya ketemu untuk buat lihat giginya, lihat kumannya. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa menanamkan persepsi positif di anak. Gitu, nggak usah ditakut-takutin. Biasanya tanpa sadar itu orang tua misalnya anaknya nakal, nanti kusuntik loh, kusuntik ke dokter, disuntik dokter loh kayak gitu. Jadi anak mau menurunkan mentalitas anak untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan gitu ya ibu ya. Terus untuk perawatannya beritahu intinya aja. Misalnya adek giginya nanti diperiksaan ke dokter gigi ya, dilihat dulu nanti dirawat biar giginya kumannya hilang, jadi giginya putih. Jadi diberitahu intinya aja, jangan ke dokter gigi nanti gigi kamu dicabut ya gitu kan. Anak untuk pencabutan gigi itu sesuatu yang menyeramkan gitu ya bu ya. Kemudian biarkan dokter gigi menjelaskan prosedurnya. Nah biasanya kalau misalnya anak masuk ke tempat praktek dia udah takut duluan, lihat jas dokter putih itu udah sesuatu yang serem, aduh langsung nangis. Orang tua yang gemes nih rasanya pengen marah, kamu nggak boleh gitu. Nah itu tuh jadi anak jadi lebih takut lagi. Lebih baik kita sebagai orang tua menenangkan, nanti kita ajak lagi pemeriksaannya, ditunggu sampai anaknya benar-benar sudah siap. Jadi untuk pemeriksaan anak nggak boleh takut dulu, karena pengalaman pertama itu penting. Jadi itu nanti akan membentuk mental anak. Jadi untuk kedepannya misalnya dia mau melakukan perawatan lagi, dia nggak takut lagi gitu. Kemudian berikan pujian. Nah ini penting banget nih, anak itu lagi masa-masanya dia pengen diberikan pujian atas hasil kerja kerasnya. Misalnya datang ke dokter gigi terus dia berani cabut gigi, wah hebat ya adek ya gitu. Nanti tak berikan sesuatu, mainan boleh kayak gitu, diberikan sesuatu sebagai rewardnya atas kerja kerasnya dia. Cuma nggak boleh sering-sering, karena nanti
anak akan terbentuk. Saya melakukan ini asalkan orang tua masih saya ini. Nah biasanya itu bertahap nih meningkat, nanti main es krim, mainan, naik lagi temennya punya mainan baru, minta lagi beli HP. Nah itu sesuatu yang kurang menguntungkan kayak gitu. Nah untuk kasus yang sering terjadi pada anak itu gigi berlubang gitu ya, gigi depannya rusak, gigis berlubang, kadang anak sakit, rewel, sampai demam gitu kan, jadi ganggu banget, ibu jadi ikutan khawatir. Nah untuk proses gigi berlubang itu seperti apa? Jadi seperti yang dijelaskan di situ, harus ada gigi, makanan, waktu, substrat, itu 4 faktor yang saling berkaitan. Jadi dari misalnya gigi ada asam masuk di sana, asam yang dihasilkan bakteri mengendap di sana, lama kelamaan dengan perjalanan waktu itu bisa mengakibatkan gigi berlubang, dan untuk anak itu sangat banget. Untuk cara mencegahnya gimana? Kalau udah berlubang itu tindakan pencegahan kan sudah lewat ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari penyebaran penyakitnya, lesinya itu semakin meluas. Ya gimana caranya? Mengikat gigi minimal 2 kali sehari. Kita tahu pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, itu yang penting, itu minimal. Kalau gosok giginya pilih sikat yang halus aja, gigi yang mengandung kloret. Untuk anak misalnya dia susah belum bisa mandiri, boleh dibantu orang tuanya. Untuk pasta giginya boleh dipilih yang nyaman buat anak. Ada banyak pertanyaan yang misalnya kalau misalnya aja pasta giginya bisa ditelan boleh nggak gitu. Sebetulnya ada beberapa pasta gigi yang ramah anak, cuma itu untuk kandungannya kloretnya dikit, padahal kloret itu bahkan tidak ada, tapi kloret itu dia manfaatnya besar banget untuk gigi kayak gitu. Terus kemudian untuk trik selanjutnya mengkonsumsi buah dan sayur itu pasti, cuma anak-anak kadang nggak suka ya. Iya, jadi dikasih aja misalnya dibikin salad buah, itu memang manis kalau misalnya dicampur susu, cuma tetap harus gosok gigi yang teratur. Cara mencat giginya juga ada caranya sendiri, sering banget itu horizontal kayak gini, orang tua pun juga kayak gitu. Kadang ada yang konsultasi kok gigi saya tiba-tiba memanjang ya untuk orang tua ya, kenapa? Itu dari salah satunya dari cara sikat gigi yang salah. Untuk yang direkomendasikan yang seperti apa? Yang digambar itu, jadi untuk gosok gigi idealnya itu dari atas ke bawah untuk gigi atas, sebaliknya dari bawah ke atas, jadi atau arah dari gusi ke gigi. Jadi memang harus telaten pelan-pelan, jadi selari gitu, jadi untuk membersihkan area di celah-celah giginya itu biar bersih. Kalau horizontal dia plaknya itu justru malah cenderung banyak dia masuk lagi ke celah-celah giginya, jadi kurang efektif. Boleh dikombinasi pakai obat kumur untuk biar optimal pembersihannya giginya, dibantu dengan flossing. Pernah dengar flossing? Bapak-bapak, ibu-ibu, flossing itu membersihkan area celah dengan menggunakan benang gigi. Kalau misalnya susah nyari dental floss di apotek, boleh pakai benang jahit biasa, dipotong secukupnya, dibersihin dulu pakai alkohol, baru dilakukan flossing di celah-celah gigi fungsinya untuk membersihkan area celah. Misalnya ada plak yang menempel di sana, gitu. Ada pertanyaan mungkin dari pemaparan saya tadi? Iya. 5 tahun. Oh iya, biasanya tuh di atas ya, adanya masih cenderung karena udah enggak. Jadi untuk gigi depan itu pas banget itu karena pengaruh susu. Pengaruh susu jadi kecoklatan bentuknya. Kalau udah 5 tahun kita observasi aja, karena untuk pergantian gigi depan itu biasanya 5-6 tahun. Cabutnya nanti setelah dia udah goyang.
Jadi untuk pencabutan anak, dia istimewanya dia harus menunggu waktu eksfoliasi atau waktu erupsi gigi permanennya. Kalau dicabut terlalu dini resikonya apa? Nanti ruangannya menutup. Padahal gigi susu itu fungsinya untuk panduan gigi permanennya biar keluar. Gitu. Jadi kalau gigi depan ini tambah lagi. Orang tuh harus perhatian baik-baik. Gigi permanennya dia sundulan enggak? Karena kadang sering banget untuk gigi depan pastinya dia sundulan. Idealnya gigi itu kalau gigi susu dia ditabrak gigi dari bawah ya mbak ya. Kalau misalnya gigi atas nih, kalau misalnya dia tumbuhnya sejajar, kalau misalnya dia sundulan, permanennya nembus kemana, susunya ada di situ, otomatis kan dia nggak ada dorongan dari bawah, masih tetap lama. Nah itu nanti yang harus dilakukan pencabutan gitu. Ditunggu mawon, asalkan dia nggak ada rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Namanya samping ya. Iya sering banget tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang lain yang mau nanya? Iya, monggo ibu. 9 tahun ya. Oke. Yang belakang. Permanennya, tapi udah tumbuh ya. Bekas pencabutan nggak tumbuh. Nah itu salah satu resiko kalau misalnya pencabutannya terlalu dini. Biasanya gigi belakang itu untuk usia pergantiannya 9-10 tahun. Kalau misalnya ada kerusakan banyak, orang tua nggak mau anaknya sakit gigi terus, pengen kecabut aja. Nah nanti ruangannya jadi menutup. Kalau udah menutup, gigi permanennya Anda terhalang untuk tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya itu benar-benar bukan gigi permanennya penggantinya, itu memang sebaiknya dilakukan rongsen dulu. Jadi dari rongsen itu nanti kelihatan kan masih periode gigi bercampur ya mbak ya. Sebetulnya gigi permanennya udah nunggu belum sih? Ada beningnya nggak toh di sana? Nah ya gitu bisa kelihatan dari rongsen. Jadi kalau misalnya untuk mempertahankan ruang nanti ada alatnya sendiri gitu. Lebih baik konsultasi dulu nggak apa-apa, jadi nanti bisa tahu klinisnya seperti apa, bisa dapat penanganan yang pas seperti apa gitu. Ini untuk bantu. Monggo ada yang lain yang mau nanya? Oke, monggo ibu. Untuk usia 6 tahun. Jadi untuk gigi anak-anak idealnya semuanya itu 20 buah. Atas bawah kanan kiri itu 20 buah. Kalau yang umur usia 6 tahun biasanya dia gigi geraham permanennya udah mau mulai nunggu nih. Jadi gigi yang di luar lengkung, jadi paling belakang gerahamnya jadi punya 3 nanti gitu. Jadi untuk 6 tahun permanennya yang pertama kali itu geraham, baru lanjut ke gigi depan. Nanti kalau gigi depan ditandai dengan goyahnya gigi susu. Kalau belakang dia enggak, karena dia tumbuhnya tanpa ada gigi susu di atasnya, karena tumbuhnya di kontur paling belakang gigi geraham gigi susu gitu. Nanti ada gambarannya gitu. Terus monggo ada yang lain lagi? Sudah ngerti semuanya ya. Jadi sekian untuk pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Jadi ibu-ibu benar lebih tahu bagaimana cara merawat gigi anak. Jadi sebenarnya nggak susah, cuma nggak bisa dibilang mudah juga ya. Memang butuh ketelatenan dan kesabaran dari semua orang. Jadi ini saya Lita, Dr. Gigi Lita. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.